Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Andriana dengan NIM 2230511098. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Identifikasi dan Klasifikasi Penyakit pada Daun Padi menggunakan Algoritma Support Vector Machine atau SPM. Presentasi ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu Astriani MT. Baik, untuk memulai pembahasan ini, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang melatar belakangi saya untuk mengangkat topik ini. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama, padi merupakan tulang punggung ketahanan pangan di Indonesia. Namun, ada sebuah tantangan besar yang kita hadapi. Berdasarkan data produksi padi kita di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Angkanya mungkin terlihat kecil, hanya sekitar 0,23%. Tapi, ini sinyal penting bagi sektor pertanian kita. Salah satu penyebab utamanya adalah serangan penyakit, khususnya pada bagian daun. Daun adalah dapur bagi tanaman padi, tempat berlangsungnya fotosintesis. Jika daunnya rusak, tentu saja pertumbuhan dan hasil panen akan terganggu secara signifikan. Selama ini, para petani kita mengidentifikasi penyakit ini secara manual dengan melihat langsung gejalanya. Namun, cara ini memiliki kelemahan, seringkali lambat, kurang akurat, dan sangat bergantung pada pengalaman subjektif petani. Keterlambatan penanganan ini bisa berakibat fatal. Disinilah teknologi machine learning dapat berperan. Salah satu yang paling menjanjikan adalah Support Vector Machine atau SPM. Metode ini telah terbukti sangat efektif dalam berbagai penelitian untuk klasifikasi penyakit pada daun tanaman. Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan menggunakan Support Vector Machine seperti klasifikasi penyakit pada tumbuhan jagung dan kopi. Karena itulah penelitian ini bertujuan untuk menerapkan keunggulan SPM ini untuk membantu petani mengidentifikasi penyakit pada daun padi secara lebih cepat dan akurat. Nah, dari latar belakang yang cukup kompleks ini, saya merumuskan beberapa masalah utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Oke, next. Ada 3 masalah utama yang saya identifikasi. Pertama, seperti yang tadi saya sebutkan, identifikasi penyakit daun padi di lapangan masih sangat bergantung pada metode manual. Ini menciptakan adanya celah untuk kesalahan dan keterlambatan. Lalu yang kedua, meskipun SPM sudah banyak digunakan, penelitian yang spesifik menerapkan SPM untuk penyakit pada daun padi yang punya karakteristik unik masih sangat minim. Kebanyakan penelitian sebelumnya berfokus pada tanaman lain seperti cabai ataupun jagung. Lalu yang ketiga, seringkali proses persiapan data atau data preparation seperti peningkatan kontras atau normalisasi citra kurang dibahas secara mendalam pengaruhnya terhadap akurasi akhir model. Padahal tahap ini sangat krusial. Garbage in, garbage on, data yang kurang baik akan menghasilkan model yang kurang baik pula. Berangkat dari 3 masalah tersebut, muncullah beberapa pertanyaan penelitian yang akan coba saya jawab melalui riset ini. Oke, kita next. Baik, rumusan masalah. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pemandu arah penelitian saya. Yang pertama, bagaimana cara membangun sebuah model klasifikasi penyakit daun padi dari awal hingga akhir menggunakan algoritma SPM. Ini menyangkut langkah-langkah teknisnya. Lalu kedua, setelah modelnya jadi, seberapa akurat model tersebut? Khususnya dalam membedakan jenis-jenis penyakit berdasarkan fitur visual seperti warna dan tekstur daun. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas dari data preparation
Apakah langkah-langkah persiapan data yang dilakukan benar-benar mampu meningkatkan performa dan akurasi model klasifikasi? Baik, untuk menjawab setiap pertanyaan tadi, saya telah menetapkan tujuan-tujuan yang jelas dan terukur untuk penelitian kali ini. Oke, kita next. Sesuai dengan rumusan masalah, ada 3 tujuan utama dari penelitian ini. Yang pertama adalah untuk berhasil membangun sebuah model klasifikasi penyakit daun padi menggunakan SVM atau Support Vector Machine yang dapat bekerja secara otomatis. Lalu yang kedua, untuk mengevaluasi secara kuantitatif seberapa tinggi tingkat akurasi model yang kita bangun, terutama berdasarkan kemampuannya mengekstraksi fitur, warna, dan tekstur dari citra daun. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisis dan membuktikan seberapa besar pengaruh dari tahap data preparation terhadap peningkatan performa model, baik dari sisi akurasi maupun efisiensi. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh ke bagaimana cara saya akan melakukan penelitian ini, mari kita segarkan kembali ingatan kita mengenai beberapa konsep dasar yang menjadi fondasi utama dalam riset ini. Oke, kita kembali next. Sekarang ada landasan teori. Secara singkat ada beberapa pilar teori di sini. Yang pertama ada machine learning sendiri adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Di dalamnya ada klasifikasi, yaitu proses untuk mengelompokkan objek, dalam kasus ini gambar daun, ke dalam kategori atau kelas yang sudah ditentukan, misalnya sehat ataupun sakit. Lalu ada SVM, Support Vector Machine, adalah algoritma yang akan kita gunakan. Cara kerja secara sederhana adalah dengan mencari sebuah garis pemisah atau hyperplane terbaik yang bisa memisahkan data antar kelas secara optimal. Lalu untuk membantu SPA mengenali daun, kita butuh GLCM atau Gray Level Concurrence Matrix. Ini adalah metode untuk mengekstrak fitur tekstur dari sebuah gambar seperti kekasaran atau kehalusan permukaannya. Dan semua proses ini akan saya rangkai menggunakan metodologi CRISP-DM, sebuah standar industri yang terdiri dari 6 tahap terstruktur untuk memastikan proyek data berjalan secara sistematis dari awal hingga akhir. Oke, pemilihan metode SPM dan GLCM ini tentunya bukan tanpa alasan. Hal ini didukung kuat oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Oke, kita next. Jika kita lihat pada tabel ini, beberapa penelitian terdahulu telah mencoba berbagai metode. Ada yang menggunakan KNN pada daun jeruk dengan akurasi 70% atau ANN pada cabai dengan akurasi 93%. Namun, perhatikan pada 3 baris terakhir. Penelitian yang menggunakan SPM, apalagi jika dikombinasikan dengan ekstraksi fitur GLCM, secara konsisten menunjukkan akurasi yang sangat tinggi, mencapai 95% hingga bahkan 99,5% pada tanaman seperti cabai, kopi, dan jagung. Inilah yang memberikan keyakinan kuat bahwa pendekatan ini sangat potensial untuk diterapkan pada daun padi dan menghasilkan akurasi yang juga unggul. Oke. Sekarang mari kita lihat lebih dekat siapa dan apa yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Oke. Objek penelitian ini adalah citra daun padi. Secara spesifik, saya akan memfokuskan pada 4 kondisi atau kelas yang berbeda. Yang pertama, tentu saja daun sehat sebagai pembanding. Lalu 3 penyakit yang paling umum menyerang yaitu hawar daun, blast, dan tumrok. Model machine learning kita nantinya akan terlatih untuk bisa membedakan keempat kategori ini berdasarkan ciri visualnya. Lalu, bagaimana langkah-langkah konkret untuk membuat model ini?
semuanya akan dijalankan mengikuti alur kerja Krips DM. Oke, kita next. Ini adalah alur Krips DM dari penelitian saya. Yang pertama ada business understanding, yaitu tahap awal memahami tujuan, yaitu membangun sistem klasifikasi penyakit daun padi. Lalu ada data understanding, yaitu saya akan melakukan eksplorasi dataset, memeriksa kualitas gambar, jumlah data per kelas, untuk memastikan tidak ada ketidakseimbangan yang signifikan. Lalu yang ketiga ada data preparation. Ini adalah tahap dapur. Di sini saya akan melakukan penyeragaman ukuran citra, lalu mengekstrak fitur warna dan tekstur menggunakan GLCM, serta normalisasi data agar siap diolah oleh model. Lalu tahap selanjutnya ada modeling, yang merupakan proses inti. Di sini saya akan melatih model SPM menggunakan kernel RDF dengan data yang sudah bersih tadi. Data akan dibagi 80% untuk melatih model dan 20% untuk mengujinya. Tahap yang kelima selanjutnya adalah evaluation. Setelah model dilatih, performa akan diukur secara objektif menggunakan conversion matrix. Di sana kita bisa menghitung nilai akurasi, presisi, dan metrik lainnya untuk mengetahui seberapa baik kinerjanya. Oke, dan alur yang terakhir atau langkah yang terakhir yaitu deployment. Dan pada tahap ini jika modelnya terbukti andal, rencananya akan dibuat sebuah prototipe aplikasi web sederhana menggunakan Framework Plus, sehingga nantinya pengguna bisa mencoba mengunggah foto daun padi dan mendapat hasil klasifikasinya. Oke, tentu saja model yang baik membutuhkan data yang berkualitas juga. Oleh karena itu, proses pengumpulan data akan saya lakukan melalui beberapa cara untuk memastikan kelengkapannya. Oke. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini saya akan menggunakan beberapa pendekatan untuk teknik pengumpulan data. Yang pertama ada studi literatur dari jurnal dan buku untuk landasan teori. Lalu ada observasi lapangan dengan mengambil foto daun padi secara langsung di area pertanian Sukabumi untuk mendapatkan data primer yang otentik. Selain itu, saya juga akan memanfaatkan dataset sekunder dari sumber publik terpercaya seperti Kaggle dan Mendeley untuk memperkaya jumlah data latih. Dan yang tidak kalah penting, saya akan melakukan wawancara dengan para petani dan penyuluh pertanian untuk memvalidasi gejala penyakit dan memastikan label pada data saya akurat sesuai kondisi di lapangan. Lalu semua proses komputasi dan pengembangan ini tentunya akan didukung oleh perangkat keras dan lunak yang memadai. Oke, slide selanjutnya. Berikut perangkat penelitian yang akan digunakan. Untuk hardware, yang saya akan menggunakan laptop dengan spesifikasi Intel Core i7 generasi 12, RAM 16GB, dan yang terpenting memiliki GPU RTX 2050 untuk mempercepat proses pelatihan model. Untuk software, ekosistemnya berbasis Python. Lingkungan kerja utamanya adalah Google Colab yang menyediakan akses GPU gratis. Lalu pustaka kunci antara lain atau library yang digunakan seperti OpenCV untuk pemrosesan gambar, Scikit-learn untuk implementasi SPM-nya, dan Plus untuk membangun prototipe aplikasi web di akhir nanti. Lalu agar semua tahapan yang kompleks ini dapat berjalan dengan terstruktur dan tepat waktu, saya telah menyusun rencana kegiatan secara rinci. Berikut jadwal penelitian yang akan saya lakukan nantinya. Oke. Ini adalah gancak atau jadwal penelitian yang saya rencanakan agar berlangsung selama kurang lebih 5 bulan ke depan. Secara garis besar terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu tahap 1 adalah persiapan dan penyusunan usulan. Lalu tahap 2 adalah fase inti, yaitu akuisisi data, pengembangan dan evaluasi model, dan tahap 3
adalah analisis hasil, penulisan laporan, hingga persiapan untuk sidang. Jadwal ini akan menjadi panduan saya untuk memastikan penelitian selesai tepat pada waktunya. Seluruh gagasan dan rencana yang saya sampaikan tadi tentunya tidak muncul begitu saja, melainkan didasarkan pada referensi ilmiah yang kredibel. Pada slide ini dapat dilihat sebagian dari daftar pustaka dan sumber penelitian utama yang saya gunakan sebagai landasan dalam penyusunan usulan penelitian ini. Referensi ini berasalkan dari jurnal, proceeding, dan laporan penelitian yang relevan. Baik, tibalah kita di penghujung presentasi. Demikian pemaparan usulan penelitian dari saya. Secara ringkas, penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem cerdas berbasis SPM yang diharapkan dapat membantu para petani dalam mendeteksi penyakit daun padi secara lebih efisien dan akurat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran, serta pertanyaan yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.